Sebetulnya izin memberikan beberapa pertanyaan atas diterimanya anugerah juara 2 idea writing competition. Selamat atas prestasinya yang telah ditorehkan. Saya izin bertanya, bolehkah diceritakan sedikit Pak awalnya tertarik untuk ide yang diangkat, tentunya punya nilai kebaruan ya Pak untuk di kompetisi ini. Apa yang menjadi inspirasi utama dari ide tersebut? Apakah berangkat dari pengalaman akademik, penelitian, atau isu yang sedang ramai di sektor keuangan saat ini? Monggo Pak. Oke, terima kasih. Ide pertama sebenarnya berasal dari tujuan kelompok ini dulu, yaitu tentang systemic risk. Sebenarnya tujuan awalnya di situ, systemic risk itu membahas bagaimana industri keuangan itu tidak rentan ya, dan harus membahas mengenai kesehatan keuangan, tapi systemic risk di saat yang sama itu terlalu spesifik. Nah, terus kami tercetus juga ide bagaimana kita membawanya agak lebih luas, yaitu kita tahu bahwa baru-baru ini PPDP itu di OJK itu mengeluarkan regulasi, yaitu regulasi POJK nomor 5 tahun 2023, terus POJK 23 tahun 2023. Nah, di situ kami membahas kira-kira kedua ini tuh regulasi ini bisa itu bagaimana sih dampaknya untuk industri gitu. Nah, dari situ sebenarnya jadi dari systemic risk, terus kami melihat bagaimana ini terlalu spesifik tapi bisa dibawa ke hal yang lebih luas, yaitu mengenai indikasi nyata, yaitu POJK yang dikeluarkan. Nah, dari sini tentu fokusnya adalah kira-kira regulasi ini membantu gak untuk industri. Nah, di situ akhirnya kami coba merumuskan mengenai bagaimana dampak dari kesehatan keuangan terhadap performa di industri. Nah, disitulah bagaimana awalnya. Dan pada akhirnya, pada waktu penelitian kami menemukan bahwa sebenarnya kedua regulasi ini itu sangat mendukung untuk industri, sehingga kami ya membawanya itu dalam suatu paper yang akhirnya memenangkan juara 2 gitu. Boleh saya tambah? Boleh. Jadi awalnya idenya begini, kalau Mas Kristio kan yang melakukan penelitian ya, tapi kita sesuaikan dengan karena OJK sebagai regulator. Jadi OJK sebagai regulator itu merupakan anggota dari IAS. Jadi IAS itu adalah International Association of Insurance Supervisor. Itu adalah kumpulan dari supervisor regulator asuransi di seluruh dunia. Jadi ada yang namanya IAS Core Principle 17 itu tentang capital adequacy. Jadi ICP 17 itu mengenai capital adequacy. Nah, itu yang diadopsi oleh OJK, dan OJK itu menelurkan namanya adalah Roadmap Peraturan Perasuransian Indonesia 2023 sampai 2027. Nah, itu ada pilar 1 tentang roadmap itu yang akhirnya diadopsi menjadi POJK 23 tahun 2023. Nah, di situ dia memerintahkan untuk regulator, semua regulator di dunia itu agar memenuhi ketentuan mengenai capital adequacy. Nah, capital adequacy itu yang diterjemahkan di POJK 23 tahun 2023 itu ada 2, KPPI 1 dan KPPI 2. Itu ada persyaratan kapan mesti dipenuhi. Tapi intinya adalah bahwa itu sebenarnya dimulainya dari ICP. Jadi ICP itu adalah tadi International Association of Insurance Corporation Core Principle. Jadi kalau untuk modal itu ICP nomor 17. Jadi ada 2 peraturan. Pertama, peraturan mengenai capital adequacy itu yang diadopsi menjadi kekuatan perusahaan. Terus kemudian POJK nomor 5 tahun 2023 itu tentang kesehatan keuangan. Jadi penelitian kami adalah pengaruh dari kekuatan perusahaan dan kesehatan keuangan itu terhadap kinerja perusahaan asuransi jiwa dalam hal ini. Kira-kira gitu tambahan dari saya. Kalau dari saya, Ini salah satu sumbangan Irmapa dalam hal mempertemukan dunia akademis, dunia riset,
dengan dunia industri, dalam hal ini diwakili oleh regulator yang namanya OJK. Jadi ada beberapa kebutuhan untuk mengevaluasi apakah regulasi yang terkait dengan dunia asuransi dalam konteks ini itu perlu diperbaiki. Kalau diperbaiki, di sebelah mananya. Nah, Airmapa mempertemukan orang-orang dari dunia akademia dengan praktisional, maka jadilah riset ini. Kurang lebih seperti itu. Akademisi itu akademisi seperti perguruan tinggi, dan dalam hal ini Airmapa itu menjembatani dengan satunya lagi adalah regulator. Jadi mempertemukan tiga hal ini. Pertanyaan terakhirnya, menurut Bapak-Bapak, setelah menjadi pemenang, langkah berikutnya kira-kira apa, baik secara pribadi maupun dari secara tim IPB, agar ide ini bisa terus berkembang dan memberi dampak yang luas baik di industri maupun di Indonesia secara umum. Mari, Prof. Ya, persoalan itu akan selalu ada mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi supaya riset itu relevan, maka perisetnya harus terus mengikuti perkembangan zaman, mengidentifikasi persoalan yang kira-kira para periset itu bisa menyumbangkan pemikiran. Nah, jadi kami akan terus istiqomah mengawal bagaimana industri di Indonesia ini bisa lebih maju dengan regulasi-regulasi yang ada, menyumbangkan pemikiran, memberikan asesmen, evaluasi, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi evaluasi terhadap peraturan OJK nomor 23 tahun 2023 dan POJK nomor 5 tahun 2023. Jadi seberapa jauh dampaknya terhadap industri. Kira-kira yang disampaikan Mas Oni tadi begitu. Mungkin kalau dari saya, mungkin sebagai merangkum adalah tentang saya sangat menghargai akan research based policy. Itu menurut saya harus dikedepankan. Jadi setelah dari kompetisi ini juga kami dapat banyak masukan bahwa mengenai kesehatan keuangan dan juga kekuatan perusahaan itu adalah dua hal yang sangat mendukung performa, tetapi butuh banyak step-step selanjutnya yang perlu dianalisis. Nah, disitulah bagaimana akademisi bisa sangat membantu perusahaan ya, bahwa apa yang kami sampaikan ini research based policy dan relevan dan bakal mendukung perusahaan. Jadi ya kedepannya research based policy itu harus didukung, harus menjadi prioritas bagi perusahaan, menurut saya seperti itu. Ya, harapannya berarti semoga lebih banyak yang seperti ini ya, Prof. Iya. Jadi akademisi untuk mendukung polisi di Indonesia. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bapak.